Halo Soul Seekers, apa kabarmu? Semua baik-baik, semua dalam keadaan sehat walafiat, tak bersemangat dalam meniti hidup dan kariermu. Itu yang menjadi harapan Soul Seeker. Kamu di situ tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita, dan tetap semangat bersama dengan Tuhan tentunya. Amin. Soul Seeker, aku ingin membicarakan tentang aplikasi berbagi pesan di WA atau WhatsApp. Memang memiliki fitur end-to-end, yang mana enkripsinya membuat pesan yang tidak bisa dibaca oleh orang lain, kecuali hubungan antara WA tersebut. Tetapi anehnya ada orang yang suka kirim pesan ke kontak tertentu tanpa sepengetahuan si penerima. Kalau itu hanya tayangan 1 menit, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau itu sampai setengah jam atau bahkan 1 jam, apakah si penerima itu merasa nyaman, convenient? Kurasa convenient, tidak akan rasa nyaman ketika menerima pesan yang tidak dikenal. Aku sendiri hanya mengirimkan kepada orang-orang yang ku kenal saja. Dan bahkan itu pun teman-temanku yang ku kenal, terus aku berhubungan dalam bulan-bulan itu, dan juga temanku belum tentu senang mendapatkannya. Hal ini gue sadari. Oleh sebab itu, selama bertahun-tahun aku belajar, searching, dan meneliti dari setiap komen-komen yang masuk di email maupun di WA tersebut, di mana aku terus mencari formula, mencari ide apa yang bisa diterima oleh penerima WA-ku, bahkan itu bisa disukai. Fokus utama tayangan seputar apa yang terjadi pada gue sendiri. Yang jadi korban, yang dikorbankan ya diriku sendiri. Jadi supaya ini bisa diterima, karena yang dibicarakan adalah diriku sendiri, walaupun bisa saja menjadi lelucon ataupun info-info yang baru, bahkan menjadi pesan yang indah bagi penerima. Ada 200 orang yang kukirim tayangan karena mereka kenal aku. Dan Soul Seeker ada yang menanggapi karena mungkin kasihan melihat aku rajin, tekun, dan hampir setiap weekend aku mengupload tayanganku kepada mereka. Jadi, kalau Soul Seeker melihat viewerku lebih daripada 1000, yang melihat, gue tidak tahu siapa mereka. Aku tidak kenal. Dan latar belakang mereka aku tidak tahu, itu siapa, dan aku tidak tahu sama sekali tentang mereka. Itu yang terjadi, Soul Seeker. Viewer yang lebih daripada 1000, aku tidak tahu siapa mereka, dan aku tidak kenal mereka. Oleh sebab itu, aku sudah mengatakan tadi di atas bahwa yang jadi senter pemberitaannya adalah diriku sendiri. Biar saja orang mau bully, biar saja orang memfitnah aku, ataupun mentertawakan aku cuek bebek. Aku cuek bebek. Itu istilah zaman dulu ya, cuek bebek. Whatever you say lah. Tetapi jika ada yang menanggapi positif, ya praise the Lord, puji Tuhan. Karena bagaimanapun jejak digital tidak akan hilang, walaupun suatu hari nanti pembuatnya atau aku sendiri sudah mati. Betul? Betul? Itu yang terjadi, dan itu yang aku harus siap diriku, bahwa jejak digital tidak akan hilang. Ada sebuah perkataan di dalam Alkitab yang menuliskan bahwa aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa ini, Soul Seeker? Artinya aku sendiri harus belajar dengan sungguh-sungguh. Aku harus menguasai diriku. Jangan sampai aku hanya peres, hanya pura-pura asal sok ngomong yang baik. Aku harus belajar hal ini, menguasai tubuhku. Karena setelah aku memberitakan yang baik, pesan-pesan yang baik, ataupun pemberitaan Injil, aku sendiri tidak ditolak. Kenapa ditolak? Karena ternyata tidak benar dan tidak tepat dengan apa yang terjadi dalam hidupku sendiri. Memang Soul Seeker, segala konsep yang kutayangkan ini aku harus menguasai seluruhnya, dari hulu hingga hilirnya.
Soul Seeker, jika kita melihat pengalaman hidup orang, itu berbeda-beda. Dan prinsip hidup orang pun juga berbeda. Mengerti? Jadi kita ini menayangkan sesuatu yang harus mengetahui bahwa hidup orang yang di sana menerima atau mendengar atau melihat lewat tayangan ini, hidupnya berbeda. Prinsip hidupnya berbeda. Jadi apa yang kualami hari ini, belum tentu dengan si penerima tayangan ini juga mengalami. Bahkan sebaliknya, mereka juga sama-sama mengalami, sehingga waktu melihat itu sama dengan gue, itu peristiwanya sama dengan gue, itu masalahnya sama dengan gue. Nah, jadi ini tidak gampang, Soul Seeker. Jadi saya senang sekali jika aku dapat menolong orang lain dengan jalan keluar yang gue dapatkan dalam hidupku. Jadi permasalahan-permasalahan netizen bisa tertolong karena melihat keadaan aku yang juga aku ditolong. Dan ini yang menjadi kesenanganku bila apa yang aku tampilkan ini berguna bagi kalian yang mendengarnya. Sebenarnya apa sih masalah orang yang terjadi saat ini? Ada banyak masalah. Mungkin orang itu tidak punya uang, itu jadi masalah. Mungkin urusan cinta-cintaan juga jadi masalah. Masalah komunikasi keluarga, juga masalah kesibukan rutin yang membosankan, masalah persaingan di dalam dunia kerja, di tempat kerja, sesama staf, itu ada masalah-masalah juga. Bahkan masa depan yang tidak jelas, tidak menentu, hidupnya kayak orang nyoto itu, orang nyoto. Jadi hidupnya itu seperti orang nyoto, orang jelas. Ketoi kerja, kelihatannya kerja tetapi orang nyoto, orang iso ngantongi duit, iso nabung, ora iso duwe opo-opo. Ini yang terjadi. Juga masalah penyakit yang diderita, kekurangan fisik yang dimiliki, ini juga menjadi masalah. Hal-hal yang sangat diinginkan tapi belum mendapatkan, ini juga menjadi masalah. Lalu dendam, kesumat, kebencian, benci. Ya, nah itu saudaraku. Kalau kamu katakan aku benci, itu bencinya tuh panjang benci, itu ya. Ataupun gengsi, iri hati, kebiasaan berbohong. Ini jadi PR yang tidak bisa selesai kalau kalian tidak selesaikan. Kebiasaan berbohong, penyimpangan perilaku, merahasiakan kejahatan, merahasiakan aib, merahasiakan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu yang tidak ada orang tahu padahal itu terjadi dalam hidupmu dan itu sangat menjerat hidupmu. Ini kan masalah, betul? Ini masalah kalau kamu mempunyai suatu penyimpangan-penyimpangan seks dalam hidupmu dan orang tidak ketahui, itu juga masalah karena itu bertentangan dan itu against dalam dirimu. Ada satu perlawanan dalam dirimu. Ini menjadi masalah yang berat. Jadi Soul Seeker memberikan nasihat lewat YouTube ini atau memberikan saran yang baik. Kita harus tahu kondisi tanah hatinya. Kita harus tahu, kita harus mencangkul menjadi gembur dan subur. Sehingga ketika aku memberikan nasihat saran yang baik, mereka menerima. Mencangkulnya apa? Menjadikan gembur, menjadikan subur tanah hatinya dengan cara apa? Yaitu aku harus mempersiapkan hubungan dengan orang itu. Aku harus tahu hatinya orang itu. Aku tidak sembarangan nasihati. Tidak semua orang senang dinasihati. Betul? Tidak semua orang senang dinasihati. Tidak semua orang suka mendengar saran. Kadang orang itu di dalam masalah, dia lebih baik diam, dia lebih baik tidak mendengar apapun karena mungkin membuat kafruh, membuat bingung, maka dia tidak mau mendengar nasihat. Nah, ketika aku mau memberikan nasihat, aku tidak serta-merta langsung bicara. Aku harus apa? Aku harus mengerti kondisi hatinya. Aku harus mencoba memahami masalah apa yang dialaminya. Sehingga ketika aku menayangkan ini dan aku mengirimkan lewat WhatsApp, itu akan jadi berkat, itu akan menyenangkan. Karena aku mengenal orang-orang itu. Walaupun semuanya tidak dengan waktuku, semuanya tergantung waktu Tuhan. Betul? Aku menuliskan konsep-konsep yang ada dalam tayangan ini begitu banyak.
Dan aku setelah persiapan, aku hanya menanyakan kepada Tuhan dalam doaku, mana yang harus aku tampilkan, mana yang harus aku dapat sharekan. Itu tidak sembarangan, aku sungguh-sungguh, aku dengan hati yang penuh, satu dedikasi yang sungguh-sungguh untuk memberikan pertolongan yang mungkin bisa menolong lah. Tidak segampang itu. Berbicara, asal ngomong, asal sok pengalaman, nggak mungkin. Orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Orang punya kondisi untuk menangkap sesuatu yang baik itu juga berbeda-beda. Mengerti? Jadi aku tidak sembarangan. Aku tidak hanya mengatakan aku sudah mampu, aku sudah mengalami. Oh, no way, no way, no way. Aduh, no way. Sebagai orang yang mengalami itu pun harus hati-hati. Karena kadang orang yang punya masalah hatinya fragile, sangat rapuh. Sehingga kita harus dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang penuh cinta, kata-kata yang penuh perhatian, dan juga harus rela untuk menolong. Bukan hanya ngomong doang. Kalau bahasa paling indah itu sekarang, bahasa yang dapat dimengerti, bukan bacot doang. Tetapi harus yang keluar dari hatimu, dan itu disertai dengan rela untuk menolong, rela untuk carikan jalan keluar. Betul? Berarti kan tidak gampang. Jadi kita harus menyiapkan benar dan dengan tepat, tanah hatinya siap untuk mendengar nasihat-nasihat dari diriku. Jadi begini, Soul Seeker. Jadi ada orang yang mendengar tapi tidak mengerti. Ada orang yang melihat tetapi tidak bisa menanggapi. Berarti kan tanah hatinya ada penolakan. Tanah hatinya ada satu perjuangan yang sulit untuk menerima nasihat. Karena orang punya keinginan-keinginan masing-masing. Ini kan tidak gampang. Sebab hati orang ini telah menebal. Hatinya sudah menebal dan telinganya berat untuk mendengar. Matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, supaya mereka jangan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong mereka. Ini kan aneh. Aneh ini. Kenapa? Seolah-olah kenapa jangan sampai Tuhan menolong? Karena dari sejak awal kan dikatakan hatinya sudah menebal, telinganya berat untuk mendengar, matanya melekat tertutup, tidak mau membuka mata, lihat kenyataan. Telinganya berat untuk mendengar yang baik-baik. Alah, sudah. Bosan aku mendengar. Jadi, sudahlah, mana duitnya aja lah, nggak usah banyak bacot. Tuh, banyak orang ya kayak gitu loh. Soul Seeker, kita tidak gampang bicara. Nah, mengapa pertolongan Tuhan justru sepertinya disayangkan bagi orang yang hatinya menebal, telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup? Artinya menolak. Betul? Ini belajar loh. Kita belajar loh. Kita BDU, bicara depan umum. Wah, kita pandai pidato, pandai bicara, pandai khotbah. Belum tentu orang itu mau menerimanya. Karena apa? Hatinya sudah menebal, telinganya saja berat mendengar, dan matanya tertutup. Mengerti? Jadi kita kan tidak gampang. Kita bukan membual sebuah kasih. Kita bukan membesar-besarkan hiperbol sebuah pertolongan Tuhan. Tidak. Kita harus memberikan apa yang ada, apa yang nyata, apa yang terjadi dalam diriku. Tidak bukan hiperbol, diperbesar, diperbagus, dipermoi. No. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Mengerti? Tidak seperti itu. Aku tahu betul bahwa aku ini tidak gampang. Walaupun bicara lewat YouTube, walaupun bicara kirim lewat WhatsApp, tetapi tidak gampang orang itu mau mendengar. Orang seperti ini tidak membutuhkan saran yang baik, tidak membutuhkan nasihat yang menguatkan,
Tetapi yang diinginkan hanya hawa nafsunya, keinginan matanya terpenuhi. Itu aja. Jadi kalau dia nafsunya untuk mendapat uang, bantuan, dana segar, tapi dia belum dapat, lalu mau dengar apa lagi? Dia tidak mau mendengar. Dia buktinya, buktinya apa ya? Aku izin tak jalur duit, dudu nasihat, bukan ocehan. Itu kayak gitu loh. Jadi aku sadar, aku tidak segampang itu. Tapi sisi lain, berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Berbahagianya apa? Karena dia tahu bahwa dia mau mendengarkan nasihat, dia mau mendengarkan saran orang lain, sehingga ia tertolong. Saudara pernah lihat nggak seorang anak yang menangis kekejer? Tidak tahu nangisnya karena apa, tapi nangis, nangis terus gitu. Nangisnya kekejer, disuruh berhenti tidak bisa. Bahkan ibunya dah nyubit, dia tidak berhenti. Ibunya dah nyanyi tak lelo legong, ya tidak ada apa-apa, tidak ada. Terus nangis kekejer gitu. Pernah jumpa itu anak seperti itu? Waduh, saya jumpai itu, tuduh Tuhan, ternyata angel banget dua anak ini. Dua anak yang udah nangis, yang kekejer. Aku tuh sering jumpai kayak gitu. Dan ini sama dengan hypoprenia, yang mungkin masih asing bagi telingamu atau masyarakat umum. Tetapi istilah hypoprenia ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa dirinya sendiri. Rasa sedih yang menjadi tidak normal karena seseorang dapat merasakan sedih dan tiba-tiba, mungkin tanpa alasan yang jelas, mudah mewek, mudah nangis, mudah terharu. Apalagi bila rasa sedih tersebut kemudian membawa dampak yang negatif terhadap pekerjaannya, terhadap hubungan sosialnya, terhadap keadaan dirinya. Dia bisa nangis. Jadi yang nangis, anak kecil yang bocah nangis kekejer tadi, ada orang tua, ada orang dewasa yang juga nangis tanpa sebab, tiba-tiba nangis. Baru dalam keadaan senang-senang sama teman-teman, dia tiba-tiba nangis. Lu kenapa lu nangis? Gitu. Nggak apa-apa. Lu kenapa lu nangis? Ada apa? Nggak apa-apa, biasa. Loh, orang sekelilingnya jadi bingung. Lu kamu kenapa nangis? Ceritalah sama aku. Dan nggak apa-apa gitu. Ada loh orang-orang situ. Itu namanya hypoprenia. Tiba-tiba ada perasaan emosional manusia yang sebenarnya sebuah respon terhadap suatu keadaan yang menimpa dirinya. Aku pernah dapat tamu dari Sisterhood Christoperus dari kota Kudus. Ketika datang ke rumahku, aku coba putarkan film Walt Disney, yaitu kalau tidak salah itu Snow White apa waktu itu? Snow White kali. Ya, aku putarkan film Snow White. Tetapi ketika aku lihat para sister atau suster ini, kok nangis? Nangis tidak karuan gitu. Kok nangis? Aku malah jadi bingung. Kan ini cuma hiburan. Mengerti Susiker. Dan menangis itu belum tentu hatinya halus loh. Orang kata, aku tuh gampang terharu. Itu belum tentu hatinya halus. Itu belum tentu hatinya halus, perasaannya halus. Enggak. Bahkan orang yang gampang nangis mungkin hatinya jahat. Mengerti? Dia gampang nangis, gampang terharu karena lihat dirinya kok jahat, yang menimpa dirinya kok jahat. Jadi belum tentu kalau orang nangis tuh hatinya halus ya. Oh, belum tentu. Jadi Soul Seeker memang tidak mudah memberikan nasihat yang baik atau saran yang baik kalau kita tidak kenal betul orangnya. Betul? Menolong orang itu butuh uang yang tidak sedikit juga. Menolong orang itu butuh waktu yang tidak sedikit juga. Menolong orang itu butuh gengsi yang kita korbankan juga. Jadi tidak gampang. Ketika ada sebuah cerita di Alkitab, ketika Yesus di Betania, di rumahnya Simon si Kusta, dan sedang duduk makan di sana, datanglah seorang perempuan yang membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu
murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli pualam itu, lalu dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang di sekitar itu menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan ini yang membawa minyak narwastu yang dituangkan di atas kepala Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku atau Yesus tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya." Kalau dituliskan di situ, orang mengatakan pemborosan. Saudara, perempuan ini memberikan pemberian yang tidak ternilai bagi dirinya dalam kondisi keuangannya. Dia memberikan pemberian yang tidak ternilai yang diberikan bagi Tuhan. Bagi dirinya pemberian ini sangat mahal harganya. Tidak usah orang ngomong ini mahal, harganya bisa dijual 300 dinar lebih. Tidak, dia tahu, tetapi dia ingin memberikan yang terbaik. Apakah ini emosi sesat? Tidak. Yesus mengenal hati perempuan ini. Ia telah dikatakan di sana, Yesus mengatakan di sana, ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Pemberian yang tidak ternilai bagi pelayanan, pemberianmu yang tidak ternilai bagi sebuah pelayanan, itu adalah all out, yang terbaik, yang menjadi pilihan yang terbaik, yang memberikan harus dengan perasaan berkurban. Jadi dia memberikan seperti menyobekkan dagingnya, karena dia memberi yang terbaik. Jadi dia memberikan pemberian kepada Tuhan yang terbaik. Dia tidak menilai harganya berapa. Yang terbaik, karena itu yang dia punyai di rumahnya, karena itu yang dia punyai dalam hidupnya. Di sana dibandingkan pemberian terhadap Tuhan dan terhadap orang miskin. Orang miskin selalu ada padamu. Artinya ketika kita menolong seseorang, tidak ada batasnya sebenarnya. Bisa terus menerus, karena orang miskin bisa selalu ada padamu. Tetapi dikatakan di situ bahwa Yesus tidak selalu ada. Apa arti semuanya ini? Yesus mengatakan ia telah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Tubuhku telah diminyaki sebagai persiapan untuk penguburanku. Apa maksudnya ini? Karena ketika Yesus dikuburkan, ketika Yesus menjalani proses kematian di kayu salib, semua muridnya lari tunggang langgang, ilang kabeh, ora ono, babar blas, hilang semua. Mereka sembunyi karena takut. Lalu orang-orang yang pernah disembuhkan, orang-orang yang pernah ditolong juga tidak ada. Mereka menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi perempuan ini, dia bisa melihat bahwa pemberian ini sangat berharga. Ini ada satu kontak hati, kontak roh dengan Tuhan. Apa yang dia katakan? Perempuan ini jauh-jauh sebelum Tuhan mati, sebelum Yesus menjalani kematian, ia sudah menyiapkan untuk penguburan Kristus, penguburan Yesus. Dalam pembicaraan itu Yesus mengatakan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan, kabar baik diberitakan, saran baik diberitakan, pesan nasihat yang baik diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Oh, apa ini maksudnya? Justru di dalam kematian Kristus, perempuan ini sudah mengambil sebuah karya yang mahal. Dia melakukan sebuah karya bagi Tuhan, dan Tuhan katakan, ia akan selalu diingat. Artinya, kematian Yesus pun memiliki sebuah harga yang sangat mahal. Ketika meminyaki kepala Yesus, dia sudah melakukan bagi persiapan kematian Yesus. Artinya, dia sudah melakukan sebuah karya yang dia lakukan dalam hidupnya yang dunia saat itu tidak tahu. Saudara, ketika aku membuat karya-karya seni, lagu-lagu seni yang aku pikirkan, yang aku doakan,
mungkin tidak berarti dan tidak dimengerti orang. Karena biayanya mahal. Mungkin orang juga bisa mengatakan, "Alah Pak Daud, itu pemborosan, Mbok sudahlah, lagu gereja biasa saja. Mbok sudahlah, lagu-lagu itu tidak usah sampai dikarang begitu luar." Weh, saya kalau berkarya harus bagus. Pada masa lalu aku dikatakan sebagai desain tekstil. Aku mendesain tekstil. Dan tekstilnya itu mahal. Aku bisa jual 40 juta per lembar. Karena desain tekstil. Dan satu-satunya batik yang bisa masuk pameran di Galeri Nasional Indonesia hanya saya. Karena saya memiliki suatu karya yang saya pikir betul. Dan ada 300 karya yang saya pamerkan saat itu. Nah, ketika aku mau berkarya bagi Tuhan yang memiliki meaning-meaning, yang pesan-pesan yang baik, yang memiliki nasihat-nasihat yang baik, aku harus melakukan yang terbaik dalam hidupku. Aku curahkan segalanya, aku berikan segalanya apa yang aku punya untuk sebuah karya. Dan kalau orang mengatakan pemborosan, ayo wis ben karepku dhewe kok, betul? Aku juga tidak minta bantuan siapa-siapa, tetapi aku lakukan untuk Tuhan. Dan ini berat memang. Tetapi aku hanya katakan, Tuhan, kalau suatu hari nanti aku mati, karya-karyaku akan diingat. Dan karya-karya lagu itu akan diingat. Karena aku lakukan yang terbaik. Walaupun di atas langit ya ada langit, ada orang yang lebih baik. Tetapi aku melakukan dengan konsep-konsep yang aku pikirkan. Itu tidak dalam jangka waktu yang tidak pendek. Itu cukup panjang. Berbulan-bulan aku diskusi dengan para seniman sampai ke Bali, sampai kemana-mana diskusi, sampai ketemu dengan saudara dari Papua, diskusi yang terbaik. Kenapa? Aku ingin memberikan karya yang terbaik bagi dunia untuk kemuliaan Tuhan. Aku tidak akan cari tidak cari pansos. Aku tidak cari supaya aku famous, supaya aku menjadi orang selebriti. Tidak. Aku lakukan karyaku. Lebih baik karyaku dilihat orang, lebih baik karyaku bermanfaat bagi orang, dan bukan diriku menjadi orang terkenal. Tidak. Itu tidak penting. Betul? Oke, Soul Seeker, kembali lagi. Kalau engkau mau mengirim pesan di WhatsApp, engkau harus kenal orang itu, supaya orang itu jangan jadi marah ketika selalu ngirimin. Bahkan ada orang yang mengirimin ayat-ayat firman Tuhan, bahkan ada yang menegur bertobatlah. Kan kamu tidak tahu keadaan orang itu bagaimana. Engkau harus kenal orang itu. Engkau harus menggemburkan tanah hatinya. Masalah yang mereka alami bukan masalah yang masalah yang mereka alami bukan masalah yang ecek-ecek, yang receh. Enggak, masalahnya berat. Belum tentu engkau bisa menolong. Maka jangan asal nasihati. Doakan dulu, mikir dulu, nganggo utekmu, supaya engkau ketika kamu mau bicara pakai hatimu, sehingga orang itu menerima dengan senang. Jangan malah orang sudah jatuh ketiban tangga karena kamu yang nibani, karena kamu yang jatuhi tangga, karena kamu tidak berpikir, tidak punya hati untuk menasihati orang itu dengan benar. Soul Seeker, ini yang terjadi di balik aku membuat tayangan-tayangan. Aku berdoa sungguh, aku berpikir sungguh, aku juga sharekan kepada orang-orang yang ku kenal. Kalau viewernya bertambah, itu aku tidak tahu siapa yang melihat. Tetapi aku hanya hati-hati berbicara supaya orang mendengar, supaya orang diberkati, supaya orang terhibur. Udah itu aja. Dan aku tidak mencari uang. Aku hanya mencari bagaimana aku bisa berguna bagi sesamaku manusia. Betul? Sampai jumpa. Tuhan memberkati. God bless.